Halo, saya Vita Mindset Trainer. Kamu kaya raya. Sudah tahu ya tentang LOA atau Law of Attraction, hukum tarik-menarik, bahwa apa yang kita pancarkan, getaran pikiran dan perasaan kita akan menentukan apa yang akan hadir ke hidup kita. Tapi perasaan kita itu tidak selalu senang, tidak selalu joy. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana memperbaiki mindset atau pola kita berpikir ketika kita menghadapi orang yang sikapnya menyebalkan. Ya, kita nggak suka dengan sikap dia. Karena kita memilih untuk nggak suka, maka getaran vibrasi kita low atau rendah, maka impian kita sulit menjadi kenyataan. Menghindar dari orang yang kita nggak suka itu bisa aja kita lakukan. Tapi apakah menghindar itu menjadi suatu solusi yang bisa permanen? Kita lakukan terus-menerus dan menjadi solusi sehingga vibrasi kita bisa naik kembali? Belum tentu. Gimana kalau orang yang kita nggak suka itu ada di keluarga kita? Masa kita mau menghindar terus? Kenyataannya justru diri kita lah yang belum berada di titik unconditional love. Hati kita yang belum terbuka untuk menerima orang tersebut apa adanya. Pikiran kita yang masih sempit untuk hanya melihat hal-hal yang kita nggak suka dari orang tersebut. Dan saya mengajak kamu untuk sadar juga, untuk mindful bahwa apa yang orang lain lakukan kepada kita, apa yang orang lain katakan kepada kita, itu semua merupakan hasil dari apa yang ada di alam bawah sadar kita. Benih tomat menghasilkan buah tomat. Perilaku orang lain kepada kita merupakan buah tomat dari apa yang ada di alam bawah sadar kita. Jadi betul-betul yang perlu diperbaiki ya penerimaan kita dan alam bawah sadar kita. Kalau kita masih mempertahankan sikap kita yang nggak suka dengan orang lain, maka seumur hidup kita akan terus bertemu dengan orang yang kita nggak suka. Kalau sudah begitu, impian ya sulit jadi kenyataan. Mau afirmasi ribuan kali juga, kalau kita masih sikapnya sama kepada orang lain, afirmasinya yang gak bisa maksimal menjadi kenyataan. Karena memang perlu keselarasan antara pikiran, perkataan, perasaan, dan perilaku. Hal yang pertama yang paling sering saya ingat duluan ketika saya bertemu dengan orang yang sifatnya tidak saya sukai atau yang tidak sesuai dengan harapan saya adalah saya mengingatkan diri saya bahwa sikap orang tersebut merupakan hasil buah tomat dari apa yang ada di alam bawah sadar saya. Blueprintnya ada di alam bawah sadar saya. Sikap dan tindakan orang lain kepada saya merupakan refleksi atau cerminan dari apa yang ada di alam bawah sadar saya. Apa yang menjadi anggapan atau mental block di alam bawah sadar saya. Secara mindful, saya sadar penuh bahwa hal tersebut hanya pantulan dari apa yang saya yakini, yaitu saya pernah merasa tidak suka diperlakukan seperti itu oleh siapapun. Misalnya ada yang ngomel-ngomel ya ke saya. Saya menyadarkan diri saya bahwa saya memiliki kendali penuh. Saya bisa mengontrol diri saya punya kemerdekaan untuk memilih mau merespon dia seperti apa. Misalnya, apakah saya mau marah kembali pada dia, atau saya diam saja, atau saya memproses, menganalisa kejadian tersebut di benak saya, lalu menerima hal tersebut apa adanya. Jadi ternyata ada beberapa respon yang dapat saya ambil. Biasanya saya mengingatkan diri saya untuk ikhlas terima hal tersebut dulu sebagaimana adanya. Karena perilaku orang tersebut ya itu tentang dia, tentang sifatnya dia yang tidak bisa saya ubah, dan juga karena apa yang dia lakukan itu merupakan hasil dari getaran vibrasi saya di masa lalu. Dengan memahami hal tersebut, saya bisa ikhlas menerima hal tersebut apa adanya. Biasanya kan ini tentang ego ya, ego kita yang tersakiti. Inginnya memang ngoceh lagi, tapi itu tidak menyelesaikan masalah juga, malah menambah kesulitan di masa depannya kita. Karena ketika ngomel lagi, kita lagi menanamkan satu benih baru yang nantinya memanggil kesulitan atau tantangan baru di masa depannya kita. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita menjadi suatu doa baru, doa yang buruk yang akan muncul dalam bentuk pengalaman di masa depannya kita. Ketika orang lain ngomel kepada kita, itu tentang dia,
tentang egonya dia, tentang sifat emosiannya dia, tentang sakit hatinya dia yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan keadaan, karena teko mengeluarkan isinya, sehingga apa yang diucapkan oleh seseorang itulah yang ada di dalam benaknya dan di dalam hatinya. Saya juga baru belajar ya untuk tidak memberi makan ego orang lain dengan tidak ngomel balik. Jadi saya hanya memberi waktu, memberi kesempatan pada orang tersebut untuk mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan isi tekoknya, tanda kutip, sehingga lepaslah emosi yang terpendam di dalam diri dia. Dengan saya diam saja, berarti saya lagi membantu dia membersihkan jiwa raganya juga. Dan saya lagi memberi hadiah pada diri saya untuk berlatih, memperbaiki pola pikir dan penerimaan. Dan saya lagi membantu dia karena saya tidak ngomel balik, artinya saya tidak memberi makan egonya dia. Sehingga nanti lama-lama egonya dia akan turun. Saya tidak melakukan afirmasi untuk dia agar dia lebih baik kepada saya, karena itu ada di luar kendali saya. Saya hanya memperbaiki diri saya, melatih unconditional love dalam diri saya, sehingga saya bisa menerima dia apa adanya, dan itu sudah cukup. Kalau saya afirmasi untuk dia atau menanti-nantikan dia sifatnya lebih baik kepada saya, itu buang waktu, buang energi saya juga, karena itu di luar kendali saya. Itu betul-betul ada di kendali dia. Dan itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya menerima dia sebagaimana adanya. Karena saya punya takdir jiwa saya, proses jiwa saya, sama halnya dengan dia. Dia punya waktu jiwanya sendiri untuk berproses, punya takdirnya sendiri, dan saya juga percaya Tuhan sedang menuntun langkah hidupnya. Jadi fokus saya tetap ke diri saya untuk memperbaiki diri saya secara keseluruhan. Kalau kita sering mengingat apa yang dikatakan orang lain yang bikin kita sakit hati, itu sama aja kita menyakiti diri kita. Karena mengingat hal tersebut membuat kita mengulang atau menghidupkan lagi sakit hatinya kita. Yang tadinya katakanlah hanya 5 poinnya, tapi dengan sering kita mengingat hal tersebut, poinnya jadi naik. Level sakit hatinya kita jadi naik, kan jadi rugi ya. Kalau saya ingat ajaran dari filsuf Epictetus dengan ajarannya tentang Stoa, bahwa kita hanya dapat mengendalikan apa yang ada di kendali kita, yaitu pemikiran kita, perasaan kita, pendapat kita, perkataan kita, perilaku kita, dan hal-hal di luar itu tidak dapat kita kendalikan. Kalau kita berusaha mengendalikan hal-hal di luar diri kita, maka kita akan menderita. Bener juga sih, bener banget malah. Lalu setelah saya menyadarkan diri saya bahwa ya udah, orangnya memang begitu sifatnya, hal yang saya lakukan adalah membiarkan pikiran negatif saya kemana-mana, ngoceh dulu. Nanti juga kalau udah capek ya dia berhenti sendiri. Terus kalau udah gitu, saya kembalikan fokus saya ke momen saat ini. Detik ini saya lagi ngapain. Kejadian tadi sudah berlalu, udah jadi sejarah, sekarang udah nggak ada di depan saya, sudah tidak saya alami. Saya bawa kesadaran saya kepada momen saat ini. Kalau udah terbiasa melatih kesadaran kita ke momen saat ini, here and now, maka kemampuan alami dalam diri kita untuk menciptakan apapun, untuk menarik apapun, akan muncul dengan sendirinya, akan bangkit dan membesar dengan sendirinya. Saya memiliki grup WA untuk kamu yang ingin membaca tulisan-tulisan saya dan ingin tahu lebih banyak mengenai LOA, awareness, kesadaran, dan lain-lain. Bisa join melalui admin saya yang ada di video ini. Kamu juga bisa belajar LOA dari membership YouTube dan ikut kelas WA dan juga Zoom bersama saya dan penghipnoterapis Angel Pradikawati. Jadwal dan layanan selengkapnya ada di admin saya ya. Sehat, bahagia, kaya raya, sejahtera, berlimpah kemakmuran. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!